Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Armelia Putri dengan NIM 2432011020 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Internasional yang dibina oleh Miss Eriska Ginalita Dwi Putri, SH, MH. Di sini saya akan membahas tentang peran hukum internasional di era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang, dunia terasa semakin sempit. Perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi membuat interaksi antar negara terjadi begitu cepat dan intens. Negara tidak lagi bisa berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Dalam kondisi inilah, hukum internasional memegang peranan yang sangat penting. Hukum internasional hadir sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara dan aktor internasional lainnya, seperti organisasi internasional. Tanpa hukum internasional, hubungan global berpotensi dipenuhi konflik, ketidakadilan, dan kekacauan. Oleh karena itu, memahami peran hukum internasional di era sekarang menjadi sangat relevan dan penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum internasional secara sederhana. Hukum internasional adalah kumpulan norma dan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara serta subjek hukum internasional lainnya. Aturan ini lahir dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan internasional. Berbeda dengan hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum yang jelas, hukum internasional lebih mengandalkan kesepakatan, itikat baik, dan kerjasama antar negara. Namun, meskipun demikian, hukum internasional tetap memiliki kekuatan yang mengikat dan berpengaruh besar dalam praktik hubungan internasional. Perkembangan hukum internasional di era modern. Pada awalnya, hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara dalam konteks perang perdamaian. Namun, seiring perkembangan zaman, cakupan hukum internasional semakin luas. Di era sekarang, hukum internasional tidak hanya mengatur konflik bersenjata, tetapi juga mencakup isu seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, lingkungan hidup, kejahatan lintas negara, teknologi dan dunia digital, kemanusiaan, dan pengungsi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum internasional terus beradaptasi
dengan tantangan global yang semakin kompleks. Peran hukum internasional di era sekarang yaitu yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Salah satu peran utama hukum internasional adalah menjaga perdamaian dunia. Melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering kita singkat dengan PBB, negara-negara sepakat untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menghindari penggunaan kekerasan. Hukum internasional mengatur larangan agresi terhadap negara lain, aturan perang melalui hukum humaniter internasional, lalu mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Selanjutnya, dengan adanya hukum internasional, konflik antar negara diupayakan diselesaikan melalui diplomasi, mediasi, dan peradilan internasional, bukan melalui perang. Lalu untuk yang kedua, perlindungan hak asasi manusia atau sering kita sebut dengan HAM. Di era sekarang, isu hak asasi manusia menjadi perhatian global. Hukum internasional berperan besar dalam menetapkan standar universal HAM yang harus dihormati oleh semua negara. Instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak Anak, Konvensi Anti Penyiksaan menjadi dasar bagi perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang negara. Bahkan dapat pelanggaran HAM berat dapat diproses melalui mekanisme internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional. Lalu yang ketiga yaitu mengatur kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Globalisasi ekonomi membuat negara saling bergantung satu sama lain. Hukum internasional berperan dalam menciptakan kepastian hukum dalam perdagangan internasional. Aturan hukum internasional mengatur yang pertama, perdagangan bebas, investasi asing, perlindungan konsumen dan produsen, penyelesaian sengketa dagang. Dengan adanya aturan ini, hubungan ekonomi antar negara dapat berjalan lebih adil dan stabil tentunya, serta mengurangi potensi konflik ekonomi. Lalu yang keempat yaitu menghadapi kejahatan internasional dan lintas negara. Kejahatan di era sekarang tidak lagi mengenal batas negara. Terorisme, perdagangan manusia, narkotika, bahkan kejahatan siber dan pencucian uang adalah contoh kejahatan lintas negara. Hukum internasional memungkinkan kerjasama antar penegak hukum ekstradisi pelaku kejahatan, lalu standarisasi penanganan kejahatan global. Tanpa hukum internasional, kejahatan lintas negara akan sulit ditangani secara efektif.
Lalu, yang kelima yaitu perlindungan lingkungan hidup global. Kerusakan lingkungan merupakan masalah global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja, seperti perubahan iklim, pencemaran laut, dan deforestasi berdampak pada seluruh dunia. Hukum internasional berperan melalui berbagai perjanjian lingkungan seperti kesepakatan perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya laut. Aturan ini mendorong negara untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan demi keberlangsungan generasi mendatang. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu mengatur pemanfaatan teknologi dan ruang global. Di era digital, hukum internasional juga menghadapi tantangan baru seperti keamanan siber, perlindungan data lintas negara, penggunaan ruang angkasa, kecerdasan buatan, dan teknologi baru. Hukum internasional berusaha mengisi kekosongan hukum agar teknologi digunakan untuk kepentingan damai dan kesejahteraan umat manusia, bukan untuk merusak atau mengancam keamanan global. Tantangan hukum internasional di era sekarang. Meskipun memiliki peran penting, hukum internasional juga menghadapi berbagai tantangan, yaitu seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas, perbedaan kepentingan antar negara, ketimpangan, kekuatan politik dan ekonomi, ketidakpatuhan negara terhadap perjanjian internasional. Tantangan ini membuat efektivitas hukum internasional sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama negara-negara dunia. Peran negara dan masyarakat global. Keberhasilan hukum internasional tidak hanya bergantung pada lembaga internasional, tetapi juga pada kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Peran organisasi internasional, partisipasi masyarakat sipil, kesadaran global akan pentingnya hukum. Semakin tinggi kesadaran dan komitmen bersama, semakin kuat peran hukum internasional dalam menciptakan dunia yang adil dan damai. Di era sekarang yang penuh tantangan global, hukum internasional memiliki peran yang sangat strategis. Hukum internasional bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi menjadi fondasi bagi perdamaian, keadilan, dan kerjasama antar bangsa. Meskipun masih menghadapi berbagai kelemahan, hukum internasional tetap menjadi alat penting dalam mengatur hubungan global. Oleh karena itu, pemahaman dan penghormatan terhadap hukum internasional menjadi tanggung jawab bersama demi masa depan dunia yang lebih baik. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata ataupun penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.